Hey, 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 hi everyone. Halo semuanya, teman-teman, sahabat Ea. E, A. E, A. Ea. Jumpa lagi bersama kami di channel Ea Edwal ya. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Bagi yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Dan yang lagi bersedih, semoga kelak dibahagiakan hatinya. Amin, amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan Ea akan bercerita tentang cerita kisah Nabi yang ke-10, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim, sedangkan ibunya adalah saudara dari Nabi Ibrahim yang bernama Ribkah binti Azar. Ia adalah saudara kembar dari putra Ishak yang kedua yang bernama Ishu. Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana yang rukun dan damai, serta tidak ada menaruh kasih sayang satu sama dengan yang lainnya. Bahkan Ishu mendendam dengki dan iri hati terhadap Yakub, saudara kembarnya, yang memang dimanjakan dan lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya. Hubungan mereka pun yang renggang dan tidak akrab itu makin buruk dan tegang setelah diketahui oleh Ishu bahwa Yakublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya minta kedatangan anak-anaknya untuk diberkahi dan didoakan. Sedangkan dia tidak diberitahu, dan karenanya tidak mendapat kesempatan seperti Yakub yang memperoleh berkah dan doa dari ayahnya, Nabi Ishak. Melihat sikap saudaranya yang bersikap kaku dan dingin, dan mendengar kata-kata sindirannya yang timbul dari rasa dengki dan iri hati, bahkan ia selalu diancam, maka datanglah Yakub kepada ayahnya mengadukan sikap permusuhan itu. Ia berkata mengeluh, "Wahai ayahku, tolonglah berikan pikiran kepadaku. Bagaimana harusnya aku menghadapi saudaraku Ishu yang membenciku, mendendam dengki kepadaku, dan selalu menyindirku dengan kata-kata yang menyakitkan hatiku, sehingga menjadi hubungan persaudaraan kami berdua renggang dan tegang. Tidak ada saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi." Dia marah karena ayah memberkahi dan mendoakan aku agar aku memperolehi keturunan yang saleh, rezeki yang mudah, dan kehidupan yang makmur serta kemewahan. Dia menyombongkan diri dengan kedua orang istrinya dari suku Kan'an dan mengancam bahwa anak-anaknya dari kedua istri itu akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak di dalam pencarian dan penghidupan, dan macam-macam ancaman lain yang mencemas dan menyesakkan hatiku. Tolonglah ayah, berikan aku pikiran bagaimana aku dapat mengatasi masalah ini, serta mengatasinya dengan cara kekeluargaan. Lalu berkatalah si ayah, Nabi Ishak, yang memang sudah
merasa kesal hati melihat hubungan kedua putranya yang makin hari makin meruncing. Wahai anakku, karena usiaku yang sudah lanjut, aku tidak dapat menengahi kamu berdua. Ubanku sudah menutupi seluruh kepalaku. Badanku sudah membongkok, raut mukaku pun sudah kisut, berkerut, dan aku sudah berada di ambang pintu perpisahan dari kamu dan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku khawatir bila aku sudah menutup usia, gangguan saudaramu Ishu kepadamu akan makin meningkat dan ia secara terbuka akan memusuhimu, berusaha mencari kecelakaanmu dan kebinasaanmu. Ia dalam usahanya memusuhimu akan mendapat sokongan dan pertolongan dan saudara-saudara iparnya yang berpengaruh dan berwibawa di negeri ini. Maka jalan yang terbaik bagimu, menurut pikiranku, engkau harus pergi meninggalkan negeri ini dan berhijrah. Engkau ke Padan Aram di daerah Irak, di mana bermukim bapak saudaramu, saudara ibumu Laban bin Batu'il. Engkau dapat mengharap dikawinkan kepada salah seorang putrinya, dan dengan demikian menjadi kuatlah kedudukan sosialmu, disegani dan dihormati karena kedudukan mertuamu yang menonjol di mata masyarakat. Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah, serta kehidupan yang tenang dan tentram. Nasihat dan anjuran si ayah mendapat tempat dalam hati si anak. Yakub melihat dalam anjuran ayahnya jalan keluar yang dikehendaki dari krisis hubungan persaudaraan antaranya dan Ishu. Apalagi dengan mengikuti saranan itu, ia akan dapat bertemu dengan bapak saudaranya dan anggota-anggota keluarganya dari pihak ibunya. Lalu ia segera berkemas-kemas membungkus barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan, dan dengan hati yang terharu serta air mata yang tergenang di matanya, ia meminta kepada ayahnya dan ibunya ketika akan meninggalkan rumah. Nabi Yakub lalu tibalah di Irak dengan melalui jalan pasir dan Sahara yang luas, dengan panas mataharinya yang terik dan angin panas yang membakar kulit. Yakub meneruskan perjalanan seorang diri menuju ke Padan Aram, di mana bapak saudaranya Laban tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu, ia sesekali berhenti beristirahat bila merasa letih dan lesu. Dan dalam salah satu tempat perhentiannya, ia berhenti karena sudah sangat letihnya, lalu tertidur di bawah teduhan sebuah batu karang yang besar. Di dalam tidurnya yang nyenyak, ia mendapat mimpi bahwa ia dikaruniakan rezeki luas, penghidupan yang aman damai, keluarga dan anak cucu yang saleh dan bakti, serta kerajaan yang besar dan makmur. Lalu terbangunlah Yakub dari tidurnya, mengusapkan matanya, menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu sadarlah ia bahwa apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Namun ia percaya bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari, seusai dengan doa ayahnya yang masih tetap mendengung di telinganya. Sesuai dengan doa itu,
Dengan diperoleh mimpi itu pun, ia merasa segala letih yang ditimbulkan oleh perjalanannya menjadi hilang, seolah-olah ia memperoleh tenaga baru dan bertambahlah semangatnya untuk secepat mungkin tiba di tempat yang dituju dan menemui sanak saudaranya dari pihak ibunya. Tiba pada akhirnya Yakub di depan pintu gerbang kota Padan Aram, yang setelah berhari-hari siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan, tiada yang dilihat selain dari langit di atas dan pasir di bawah. Alangkah lega hatinya ketika ia mulai melihat binatang-binatang peliharaan berkeliaran di atas ladang-ladang rumput. Burung-burung berterbangan di udara yang cerah, dan para penduduk kota berhilir mudir mencari nafkah dan keperluan hidupnya masing-masing. Sesampainya di sanalah satu persimpangan jalan, ia berhenti sebentar bertanya ke salah seorang penduduk di mana letaknya rumah saudaranya ibunya Laban berada. Laban seorang yang kaya raya, yang kenamaan pemilik dari suatu perusahaan peternakan yang terbesar di kota itu, tidak sukar bagi seseorang untuk menemukan alamatnya. Penduduk yang ditanyanya itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang menggembala kambing, seraya berkata kepada Yakub, "Kebetulan sekali, itulah dia putrinya Laban yang akan dapat membawamu ke rumah ayahnya. Ia bernama Rahil." Dengan hati yang berdebar, pergilah Yakub menghampiri yang ayu itu dan cantik itu. Lalu dengan suara yang terputus-putus, seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya, ia mengenalkan diri bahwa ia adalah saudara sepupunya sendiri. Ibunya yang bernama Rifkah adalah saudara kandung dari ayah si gadis itu. Lalu selanjutnya ia menerangkan kepada gadis itu bahwa ia datang ke Padam Aram dari Kanaan dengan tujuan hendak menemui Laban, ayahnya, untuk menyampaikan pesanan Ishak, ayah Yakub, kepada gadis itu. Maka dengan senang hati, sikap yang ramah, muka yang manis, disilakanlah Yakub mengikutinya berjalan menuju rumah Laban, bapak saudaranya. Berpeluk-pelukanlah dengan mesranya si bapak saudara dengan anak saudara, menandakan kegembiraan masing-masing dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka itu, dan mengalirlah pada pipi masing-masing air mata yang dicucurkan oleh rasa terharu dan sukacita. Maka disapakanlah oleh Laban bin Batuil tempat dan bilik khas untuk anak saudaranya Yakub, yang tidak berbeda dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri, di mana ia dapat tinggal sesuka hatinya seperti di rumahnya sendiri. Setelah selang beberapa waktu tinggal di rumah Laban, bapak saudaranya sebagai anggota keluarga, disampaikan oleh Yakub kepada bapak saudaranya pesanan Ishak ayahnya, agar mereka berdua berbesan dengan mengawinkannya kepada salah seorang dari putri-putrinya. Pesanan tersebut pun diterima oleh Laban dan setuju akan mengawinkan Laban dengan salah seorang putrinya, dengan syarat sebagai mas kawin ia harus memberikan tenaga kerjanya di dalam perusahaan peternakan yang bakal mertuanya selama 7 tahun. Lalu Yakub menyetujuinya, syarat-syarat yang dikemukakan oleh bapak saudaranya.
Lalu bekerjalah ia sebagai seorang pengurus perusahaan peternakan terbesar di kota Padam Aram itu. Setelah masa 7 tahun dilampaui oleh Yakub sebagai pekerja dalam perusahaan peternakan Laban, ia menagih janji bapak saudaranya yang akan mengambil sebagai anak mantunya. Laban menawarkan kepada Yakub agar menyunting putrinya yang bernama Laia sebagai istri. Namun anak saudaranya menghendaki Rahel, adik dari Laia, karena lebih cantik dan lebih ayu dari Laia yang ditawarkannya itu. Keinginannya mana itu diutarakannya lah secara terus terang oleh Yakub kepada bapak saudaranya, yang juga dari pihak bapak saudaranya memahami dan mengerti isi hati anak saudaranya itu. Akan tetapi adat istiadat yang berlaku pada waktu itu tidak mengizinkan seorang adik melangkahi kakaknya kawin terlebih dahulu. Karenanya sebagai jalan tengah agar tidak mengecewakan Yakub dan tidak pula melanggar peraturan yang berlaku, Laban menyarankan agar anak saudaranya Yakub menerima Laia sebagai istri pertama dan Rahel sebagai istri kedua yang akan disunting kelak setelah ia menjalani masa kerja 7 tahun di dalam perusahaan peternakannya. Yakub yang sangat hormat kepada bapak saudaranya dan merasa berhutang budi kepadanya yang telah menerimanya di rumah sebagai keluarga, melayaninya dengan baik dengan tidak dibeda-bedakan seolah-olah anak kandungnya sendiri. Tidak berbuat apa-apa selain menerima cadangan bapaknya saudara itu. Lalu perkawinan dilaksanakan dan kontrak untuk masa 7 tahun kedua ditandatangani. Begitu masa 7 tahun yang kedua berakhir, lalu dikawinkanlah Yakub dengan Rahel, gadis yang sangat dicintainya. Selalu dikenang sejak pertemuan pertamanya, tatkala ia masuk kota Padan Aram. Dengan demikian, Nabi Yakub beristrikan 2 wanita bersaudara, kakak dan adik, hal mana menurut syariat dan peraturan yang berlaku pada waktu itu tidak terlarang. Akan tetapi oleh syariat Muhammad SAW, hal semacam itu diharamkan. Laban memberi hadiah kepada kedua putrinya, yaitu kedua istri Yakub, seorang hamba sahaya untuk menjadi pembantu rumah tangga mereka. Dan dari kedua istrinya serta kedua hamba sahayanya itu, Yakub dikaruniai 12 anak, di antaranya Yusuf dan Binyamin dari ibu Rahel, sedang yang lain dari Laia. Kisah Nabi Yakub dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yakub tidak terdapat di dalam Al-Quran yang secara tersendiri, namun disebut-sebut nama Yakub dalam hubungannya dengan Ibrahim, Yusuf dan lain-lain nabi. Bahkan kisah ini adalah juga yang bersumberkan dari kitab-kitab tafsir dan buku-buku sejarah. Baiklah, sekian sudah Ea bercerita. Mari ambil pelajarannya. Semoga kelak bisa bermanfaat untuk teman-teman, sahabat Ea juga semuanya. Amin. Mohon maaf bila ada kurang atau salah, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nantikan video Ea selanjutnya ya. Sampai jumpa and goodbye. Nice to meet you. Ea.